Tentara Indonesia itu disukai di Timur Tengah, di Afrika, di tempat-tempat mereka bertugas untuk menjaga keamanan. Karena apa? Karena tentara Indonesia itu perang yo kendel, gelut wani, ngeliwet yo iso, ngomong anak yo gelem, dandani genteng oke, ya toh? Gitu loh. Betul ya, tentara itu pokoknya multi talenta. Tentara yang melaksanakan pendidikan di Secata Pangalengan Bandung mestinya hafal lapangan Los Kulalet. Seperti hari yang lain, kami berlatih taktik dasar di sini. Selesai materi, ada jeda waktu untuk kami beristirahat. Kesempatan ini ya digunakan untuk tidur. Apalagi coba, mau jajan nggak boleh. Mau ngobrol, apa yang mau didiskusikan? Kalau bukan gibah, ngomongin pelatih, ntar orangnya denger lagi. Prit, prit, prit. Perasaan baru juga memejamkan mata, udah kumpul lagi. Aku segera berlari bergabung dengan yang lain. Baru beberapa langkah aku berlari, aneh. Perasaan ada yang kurang. Astaga, senjata. Aku kembali ke tempatku. Tadi memejamkan mata. Dicari, nggak ada senjata. Aku cari berkeliling, tidak ada. Waduh, siapa yang ngambil? Yang sembunyi tidur di sini ya cuma aku sendiri. Barusan juga lari kan belum jauh. Aku semakin bingung. Bagaimana kalau senjataku hilang? Yang ku pakai latihan ini senjata SP. Kaliber 7,62, senjata zaman perjuangan. Yakin sudah tidak diproduksi lagi. Kalau hilang tamat sudah. Aduh, pelatih padahal selalu menekankan, senjata itu istri pertama kamu. Selalu diulang, senjata itu istri pertama kamu. Bawa kemanapun kamu pergi. Dan sekarang, senjataku yang disebut sebagai istri pertama hilang. Kalian yang sudah berkeluarga pasti tahu rasanya kehilangan istri. Sedihnya itu sama seperti yang dirasakan oleh almarhum Didi Kempot waktu kehilangan Sri. Sri, dang balio, Sri, dang balio. Gimana tuh lagunya? Tahu. Ketika aku sedang muter-muter mencari senjata, di kejauhan tampak wadan kelasku berdiri dengan gagahnya, memegang sepucuk senjata. Nah, itu dia. Jangan-jangan itu senjata aku. Aku berlari menghampirinya. Senjata! Teriakku menghormat. Dan benar, aku segera mengenali kalau itu senjataku. Tangkai penegangnya sudah patah dan magasennya diikat karet. Cari apa? Tanya Pak Soleh dengan raut wajah yang pikagelehen lah waktu itu. Aduh maaf Pak Soleh ya, kalau nonton jangan tersinggung. Ini mah kan hitung-hitung buku diari curahan hati dalam bentuk video. Siap, izin pelatih, senjata, jawabku sambil menuju ke senapan SP yang dipegangnya. Ini senjata kamu? Siap, betul pelatih. Apa senjata itu bagi prajurit? Siap, senjata adalah istri pertama. Kalau senjata ini istri pertama, mengapa kamu sia-siakan? Siap, tidak pelatih. Kamu tadi tidur nyenyak, kamu biarkan senjata kamu tergeletak begitu saja. Tidak kamu jaga. Siap, salah pelatih. Ya iya, kamu salah, kamu lengah. Kalau di bidang tugas kamu sudah mati dibunuh musuh, dan senjata kamu direbut musuh. Siap, salah pelatih. Karena kelalaian kamu kehilangan senjata, maka kamu dan semua pasukan kamu akan ikut terbunuh. Paham? Siap pelatih. Ya, push up. Aku pun push up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terus sampai 30, 31, 32, 33. Aduh, kok belum disuruh berhenti? 50, 51,
52. Aku mulai lelah. Tanganku makin lama makin lemas. 67, 68, 69, 70. Di hitungan 70 aku rebah, gak kuat lagi. Tanganku lemas. Aku diam, berharap dikasihani. Kenapa? Udah gak kuat lagi push up. Siap pelatih. Ya, jungkir sampai ke ujung lapang. Aku pun jungkir. Gedebluk, gedebluk, gedebluk. Disaksikan kawan-kawanku yang melirik. Mereka sedang menerima pelajaran taktik. Sampai ujung lapangan Los Kulalet, aku jungkir. Sudah sampai di ujung lapangan, aku kembali lagi jungkir, menghampiri Pak Soleh wadan kelas. Gedebuk, gedebuk, gedebluk, gedebluk. Sampai di hadapannya, aku berdiri sempoyongan. Siap, pelatih! Masuk selokan sana, lalu kembali lagi ke sini sudah dalam keadaan basah. Perintahnya lagi. Aku berlari menuju selokan. Tiarap di air, berdiri, lalu berlari kembali. Siap, pelatih! Sudah! Balik kanan. Aku pun balik kanan. Itu punggung kamu masih kering. Kan perintahnya basah semua. Siap, pelatih! Aku berlari kembali ke selokan. Agar tidak diulang, aku berguling di selokan. Setelah yakin semua basah, aku kembali. Kali ini selain basah, bajuku penuh lumpur karena berguling. Siap, pelatih! Aku kira setelah diberi dan ditindak, senjatanya akan diberikan kepadaku. Ternyata tidak. Ambil gedebuk pisang itu. Mulai sekarang, itu senjata kamu. Bangsat, makiku dalam hati. Kejam banget deh kamu, Pak Soleh. Niat banget sih nindaknya. Makanya udah nyiapin batang pisang segala. Aku ambil gedebuk pisangnya. Dan lebih berat dari senjata SP pastinya. Ya, bergabung sana ke pasukan. Aku bergabung. Beberapa kawanku nyengir. Senyum, mau puas sih gak nama. 2 hari aku menggendong batang pisang. Setiap kali ada kesempatan aku buang pelepahnya satu persatu agar semakin ringan. Kenapa 2 hari? Mungkin Pak Soleh ingin menyampaikan pesan juga ke yang lain. Nah, begini nih akibatnya kalau kamu kehilangan senjata. Begitu mungkin. Sampai akhirnya setelah 2 hari senjata SP ku dikembalikan lagi. Dan batang pisangnya dibuang. Sungguh berat kehilangan istri itu. Berat, sedih, sengsara. Yang paling kerasanya mah malu. Senjata kok diganti batang pisang. Makanya yang sudah berkeluarga pastilah hafal kalau kehilangan istri begitu bagaimana. Macam lagu itu kan ada tuh. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dirinya. Setelah aku kembali dipersatukan dengan senjataku, kurawat dan kujaga dia baik-baik. Setiap malam sebelum tidur aku elus-elus dengan minyak senjata. Bekas tanah dan karatnya aku bersihkan. Saat tidur aku tidak mau berpisah dengannya. Kusimpan di bawah kasur. Agar jangan ada lagi yang memisahkan antara aku dan senjataku. Aku tambahkan tali di pengaman picunya. Kalau aku berencana tidur saat latihan luar, aku ikat ke tangan. Agar aku tidak kehilangan dia lagi. Doktrin Pak Soleh ini melekat di hati, terbawa sampai penugasan di daerah konflik. Karena Pak Soleh lah aku melewati berkali-kali kontak tembak saat darurat militer di Nangro Aceh. Darussalam dengan selamat. Karena aku selalu siap dengan senjataku. Terima kasih banyak Pak Soleh pelatihku. Ku cinta padamu. Karena doktrin ini mungkin yang menyebabkan tentara begitu setia kepada istrinya. Sering dengar kan? Istri tentara pangkatnya lebih tinggi daripada pangkat bapaknya. Ini mungkin karena saking takutnya si tentara kehilangan istri. Sama takutnya tentara kehilangan senjata. Kalau ada tentara galak ke istri atau tidak setia kepada istrinya, nah itu tentara yang waktu pendidikannya dapat pelatihnya yang lembek.
Atau bisa jadi dia pasukan khusus yang butuh senjata cadangan, senapan dan pistol. Tapi kan jarang, banyaknya mah tentara setia. Nah, karena doktrin ini senjata adalah istri pertama, tentara Indonesia selalu menjadi yang terbaik dalam setiap lomba tembak, bahkan sedunia. Lihat saja di ASEAN Army Rifle Meet atau AARM. Kemudian di ASAM, Australian Army Skill at Arms Meeting. Disingkatnya apa ya? AASAM. Lihat dah di beritanya, selalu menyabet medali emas terbanyak. Karena oleh tentara Indonesia, senjata diperlakukan seperti istri. Jadi ada chemistry antara si prajurit dengan senjatanya. Kita tidak bilang pindad itu senjata tidak canggih, tapi ada yang jauh lebih canggih, bisa mengukur kecepatan angin gitu. Sementara Bang Woli melalui rumput begitu ya. Senjatanya. Dengarkan berita yang dilakukan Bang Woli Hamsan, kontingen menembak tentara Indonesia ketika menabur rumput. Sebetulnya beliau bukan sedang menghitung kecepatan dan arah angin, tapi sedang berbisik ke senjatanya. Duhai istriku, buatlah agar peluru yang kau muntahkan tepat mengenai sasaran. Kalau tidak, cinta kita berdua akan seperti rumput yang tersapu angin. Mendengar kata-kata dari Bang Woli Hamsan, sang senjata pun mengarahkan peluru tepat ke sasaran. Dan cinta mereka berdua menghantarkan keduanya naik ke tandu diarak berkeliling bagai pengantin. Sekarang saya sangat mengagumi tentara Indonesia karena TNI adalah satu dari 3 besar dunia. Kalau lomba tembak, lomba segala macam selalu nomor 1.